mertuaku ngasih duit katanya untuk zakat buat ibuku sama keluargaku di kampung ya. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian lagi dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga aku yang di sini. Alhamdulillah teman-teman. Malam ini malam Lebaran ya teman-teman ya. Malam ini malam Lebaran dan gak ada apa-apa di sini di Turki teman-teman ya. Jadi benar-benar ya, walaupun aku udah gak kerja, aku udah sama suami, tetap aja gak ada sesuatu yang exciting di sini ya. Bahkan karena depan rumah kita juga masjid ya, bahkan nggak ada takbiran ya teman-teman ya. Jadi Lebaran di Turki itu sangatlah sepi teman-teman ya. Tapi nggak tahu, aku tahu waktu dulu, karena ini udah Lebaran yang ketiga kalinya aku di Turki ya. Jadi kurang lebih udah 2 tahun setengah hampir aku di Turki, dan jalan ke 3 tahunnya gitu ya. Tapi udah ketiga kalinya Lebaran di Turki ya. Dan waktu pertama Lebaran aku di rumah majikan, aku kaget ya, karena majikan juga nggak nyuruh aku libur gitu kan, nggak ada spesial day off gitu ya. Jadi aku sempet shock aja ya, karena jangankan libur ya kan, karena ini juga kan Turki kan negara muslim ya, tapi mereka nggak ada inisiatif kan, sana kamu sholat di masjid gitu, enggak ya. Dan setahu aku juga mereka nggak melakukan sholat id ya, karena majikanku juga enggak ya waktu itu ya. Jadi kita semua enggak waktu itu, dan aku juga waktu itu masih baru banget di rumah majikan, jadi aku nggak banyak nanya dan aku shock aja ya. Maksudnya kan karena negara muslim ya. Kalau di Hong Kong itu justru malah ada peraturan dari KJRI, pokoknya dari KJRI Hong Kong ya, Indonesia di Hong Kong, pokoknya ke konsulat gitu ya. Mereka ada, kita selama kerja di Hong Kong itu dapat surat, semua TKW ya, setahu aku itu dapat surat dari KJRI, atau namanya apa ya, konsulat gitu ya, konsulat Indonesia. Dikirimi surat untuk para pembantunya dikasih izin untuk sholat Idul Fitri ya. Tapi ya kalau di Hong Kong itu tergantung majikannya ya, baik apa enggaknya ya, seperti itu ya teman-teman ya. Tapi kebanyakan mereka ngasih izin gitu ya. Jadi pagi-pagi cuman kemana, ke Victoria Park atau ke masjid gitu ya. Tapi kalau di sini enggak sama sekali ya teman-teman ya. Jadi beda banget ya. Dan walaupun sekarang aku udah nggak kerja, tetap aja nggak ada sesuatu yang sangat exciting. Cuman tadi ada kedengeran sedikit drum band ya di depan rumah, tapi udah berhenti sekarang ya. Jadi lebih indah di Indonesia teman-teman ya. Tadi siang di sini, terus udah malam di kampung aku, dan ada teman di kampung dan juga ponakan pada posting video api itu loh, Allahu Akbar, takbiran kayak gitu ya teman-teman ya, bermain api. Terus aku minta videonya aku minta videonya teman-teman ya, dan aku post di Facebook, di Instagram gitu ya teman-teman ya, mengingat kapan aku bisa Lebaran di kampung, melihat dengan langsungnya seperti itu ya. Kayaknya udah lama banget aku nggak pernah Lebaran di kampung halamannya teman-teman ya. Waktu aku di Bali juga 2 Lebaran aku nggak pulang ke kampung karena ya ada kendala ya teman-teman ya. Terus aku nggak pulang ke kampung, terus udah ke Lebaran kesininya juga aku di Turki. Pokoknya aku tuh udah bertahun-tahun jadi perantau ya teman-teman ya. Nasib jadi perantau seperti ini ya teman-teman ya, bukan gimana ya,
nggak enak lah teman-teman. Ada yang enak nggak enaknya ya tentunya pasti ya, tapi kalau memang pas hari lebaran seperti ini itu benar-benar langsa teman-teman. Tapi akhir-akhir ini sih rada mending ya, karena maksudnya di sini aku ada keluarga di sini gitu ya, ada suami gitu. Yang kesana-sana juga ya ada temen sih ya, waktu di Hongkong juga banyak temen yang nggak pada pulang juga sih ya. Jadi udah terbiasa merantau sih sebenarnya. Jadi udah nggak terasa banget kayak awal-awal mula merantau ya teman-teman. Jadi gimana ya, tapi tetap aja sih merindukan momen-momen gitu. Tapi setiap tahun pun kalau aku nggak pulang ya, uangnya pulang teman-teman udah pasti ya. Tapi udah udah 2 tahun ini ya, karena aku nggak kerja dan aku punya rumah punya, waktu itu sih masih kerja, tapi kan ya pengeluaran udah beda ya teman-teman ya. Aku udah punya suami juga ya, terus waktu itu juga keuangan nggak sebanyak saat aku masih single ya. Jadi udah aku kurangi teman-teman ya, menyangoni keluarga itu ya, paling ibuku aja sih ya pasti itu ya. Jadi waktu dulu waktu masih single ya mas, semua tak kirimi ya, walaupun entah itu 50 100 gitu ya, tak kasih semuanya teman-teman. Tapi kalau sekarang aku udah minta pengertiannya mereka teman-teman. Tapi ada juga yang menarik di lebaran ini ya, yang menariknya itu ya, aku itu dititipin duit sama mertuaku ya. Mertuaku ngasih duit katanya untuk zakat buat ibuku sama keluargaku di kampung ya. Jadi alhamdulillah banget ya. Ya walaupun gak banyak tapi sesuatu banget buat ibuku ya dan keluargaku di kampung ya. Dan setelah itu juga selain ibu mertua juga nenek sama kakeknya suami ya. Aku terharu banget ya teman-temannya, walaupun aku nggak bisa ngasih seperti yang biasanya waktu dulu gitu ya, tapi ada aja rezeki buat keluargaku ya, buat ibuku ya. Ya pokoknya subhanallah banget teman-teman, alhamdulillah banget ya. Aku sangat bersyukur ya, walaupun suami kurang peka ya. Selain kurang peka karena keuangan kita juga nggak banyak gitu ya teman-teman. Untuk kita sendiri juga masih dibantu sama orang tua sini ya. Jadi aku bisa paham dan aku nggak pernah mengharapkan apa-apa dari suami ya. Aku tercukupi aja di sini, aku udah terima kasih suamiku ya, ibaratnya gitu ya. Jadi aku nggak berharap suamiku ngasih ini ke keluargaku ya. Semoga sih suatu hari ya, kalau kita mungkin keuangan insya Allah semoga suatu hari lebih dari hari inilah insya Allah. Semoga ya teman-teman, semoga aku bisa mendapatkan pendapatan sendiri lagi ya. Jadi aku lebih bisa membeli atau menuruti keinginanku sendiri ya teman-teman ya. Minta doanya semoga YouTubeku itu laku teman. Nggak banyak fan-nya ya teman-teman, nggak tahu apa sih ya teman-teman. Harusnya kalian itu kasih tahu kita ya, konten apa yang menarik. Soalnya sayangnya suamiku itu kurang mendukung ya. Kendala juga waktunya dia nggak banyak sama aku, terus juga bahasanya juga ya susah ya. Terus dia tipe ya orang sini nggak semua pinter bahasa Turki teman-teman ya. Aku sama suamiku kan ya kita ini aja masih sering salah paham ya teman-teman. Tapi aku malahan lebih sering konten sama mertua aku kan ya teman-teman ya. Tapi itu sangat membantu juga sih. Dan ya pokoknya kisah seorang perantau seperti ini ya teman-teman. Pokoknya kalian harus bersyukur yang berada di Indonesia dan kumpul sama keluarga saat ini ya. Pokoknya sesuatu banget dan kalian itu sangat beruntung ya. Jadi jangan pernah melihat kehidupan orang lain
Karena yang kalian lihat sepertinya enak, sebenarnya pun enggak 100% enak teman-teman. Jadi nasib seorang perantau seperti aku itu sebenarnya banyak banget hal-hal yang nggak mengenakan sebenarnya ya teman-teman. Tapi memang udah I used to it, we used to it ya. Jadi aku yakin semua para perantau di hari Lebaran seperti ini pasti keinget orang tua lah, keluarga lah gitu ya, anak ataupun suami di Indonesia ya gitu ya. Jadi bersyukurlah kalian semua ya teman-teman ya, jangan lupa bersyukur pokoknya ya dimanapun kalian berada ya, walaupun yang lagi merantau juga ya tetap bersyukur ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan rezeki berlimpah dan kita selalu bisa mensupport keluarga di rumah ya tentunya ya, dan semoga cita-cita kita semua tercapai ya teman-teman ya. Jadi aku cuman pengen sharing santai seperti ini aja ya teman-teman malam ini. Semoga menghibur dan minal aidin wal faidin ya teman-teman. Mohon maaf lahir dan batin. Dan see you in the next video teman-teman. Wassalam, I love you all.